Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik, sebelum kita memulai kegiatan konseling kelompok pada siang hari ini, marilah kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa, kita silakan. Berdoa, cukup. Ya, baik anak-anak, karena di sini kita belum saling kenal, supaya nanti dalam proses layanan konseling kelompok bisa berjalan dengan lebih hangat, lebih saling kenal satu sama lain. Boleh ya, nanti masing-masing dari kalian memperkenalkan diri, cukup nama saja. Setelah itu mungkin bisa juga pakai hobinya. Oke, dari sebelah sini dulu. Bu, perkenalkan, nama saya siswa A, hobi saya futsal. Suka futsal. Oke, lanjut. Perkenalkan, nama saya siswa B, hobi saya juga bermain futsal. Oke, futsal lagi ya. Lanjut. Perkenalkan, nama saya siswa C, hobi saya mancing. Oh, suka mancing. Setiap hari apa pas weekend aja? Lanjut. Perkenalkan, nama saya siswa D, hobi saya lari. Oh, suka lari. Berarti sekarang olahraga ya. Lanjut. Perkenalkan, nama saya siswa E, dan hobi saya adalah bermain sepak bola. Oke, berarti rata-rata hampir sukanya ke arah olahraga ya. Kita Iya. tadi ya. Mancing. Mancing. Nah, di sini Ibu juga akan memperkenalkan diri ya. Kenalkan nama Ibu adalah Bu Evin Putri Purwanti. Nanti kalian bisa manggil dengan panggilan Bu Evin. Kalau kalian hobinya ke arah olahraga, kalau Ibu hobinya ke arah menulis. Begitu ke puisi, gitu ya. Oke, semoga saling kenal ini bisa membuat kita lebih dekat ya dalam proses konseling kelompok ini. Nah, baik anak-anak, sebelumnya Ibu ucapkan terima kasih atas kehadirannya sudah bersedia untuk menuju ruangan ini dalam melaksanakan layanan konseling kelompok. Sudah pernah sebelumnya? Belum. Berarti ini adalah tahun pertama kali ya kalian mengikuti konseling kelompok. Ada yang sudah tahu apa itu konseling kelompok? Sudah tahu? Belum. Dan biasanya kalian kalau di sekolah dapatnya apa layanannya dari BK? Itu masuk. Berarti yang klasikal. Ya. Oke. Nah, kalau yang konseling kelompok itu adalah layanan yang diberikan oleh guru BK atau konselor dalam membantu peserta didiknya, tapi lebih memanfaatkan dinamika kelompok. Artinya nggak bisa banyak-banyak orangnya, karena nanti kalau yang orangnya banyak adalah masuk ke bimbingan, masuk ke seperti di kelas. Kalau konseling kelompok paling enggak 2 sampai 10 orang saja. Itu pun sebenarnya juga terlalu banyak, nggak efektif ya. Nah, apa sih yang ingin kita capai di konseling kelompok ini? Kita punya tujuan ya, jadi harapannya nanti setelah kalian sudah mengikuti layanan konseling kelompok ini, kalian mampu menyadari dampak negatif dari kecanduan game serta termotivasi untuk meniru perilaku yang positif dari role model yang berhasil mengelola penggunaan HP-nya secara sehat. Sebelumnya Ibu mohon izin, di sini Ibu menghadap ke laptop ya, karena nanti laptopnya juga akan Ibu gunakan sebagai media dalam pemutaran film atau video pendek sebagai role modelnya. Terus mohon izin juga di sana Ibu juga ada kamera karena sebagai tugas di PPL PFP ini. Apa ya? Dan selanjutnya, tadi kalian sudah mengetahui apa itu konseling kelompok, sudah mengetahui tujuan yang akan dicapai. Nah, untuk konseling kelompok sendiri nanti langkah-langkahnya kita akan melalui 3 tahap. Yang pertama tahap awal dulu. Ini kita sekarang sudah di tahap awal. Misalnya di yang kedua ada tahap inti. Nah, tahap inti itu nanti Ibu akan menerapkan teknik modeling. Apa itu teknik modeling? Ada kata modeling? Model artinya akan ada contoh yang bisa kalian tiru. Nah, kali ini contohnya itu melalui video tersebut, begitu ya. Jadi nanti pas secara intinya sambil nonton video edukasi. Dan yang terakhir ada tahap penutup. Nanti ada refleksi,
dan terkait perubahan dari diri kalian apakah sudah tercapai melalui konsepnya atau belum. Nah, apakah semuanya sudah siap untuk memulai di tahap inti? Oke, siap. Nah, sekarang Ibu mau tanya dulu ya, kira-kira saat ini seperti apa sih perasaan kalian? Coba dari kamu dulu, Mas. Saat ini perasaan saya senang Kenapa kok senang? bisa ketemu sama teman-teman bahagia. Oke, berarti rasanya perasaan yang positif ya. Ada lagi perasaannya? Oke. Coba sekarang yang sisi lagi. Saya biasa Biasa aja. Biasa itu seperti apa sih? nggak tahu. Gue nggak tahu. Ya kayak gini tuh biasa aja kayak biasanya gitu ya. Lanjut. Enggak kamu? Perasaan saya lumayan tegang. Oh, enggak. Kan di sekolah kayak di kelas biasanya Hmm. sering bercanda-bercanda. Tapi kalau kumpul berdua ini gimana? Yes. Beda sekali. Oke, beda suasananya ya. Karena memang mungkin endakalnya kita harus santai, tapi endakalnya juga harus serius. Ya. Untuk lagi kita serius dulu ya. Lanjut. Bagaimana perasaanmu, SLB? Senang, bahagia. Kenapa kau senang? Bisa berkumpul dengan teman-teman. Oke, itu sama kayak yang sesuai ya. Ada lagi? Dan cukup. Terakhir kamu? Biasa aja, sama juga. Tapi nggak ada sedih kan di sini? Ya. Oke. Jadi coba relax lagi ya. Tadi yang masih tegang boleh tarik nafas dulu biar lebih relax supaya nanti dalam mengikuti layanan juga bisa lebih santai dan mengalir. Nah, selanjutnya dalam konseling kelompok itu ada asas-asas yang harus kita terapkan. Yang pertama ada asas kerahasiaan, yang mana kalian nggak perlu khawatir karena data diri kalian, permasalahan kalian itu tidak akan diketahui oleh orang banyak. Yang tahu hanya kita yang di sini. Nah, begitu pula harapan itu nanti kalian juga bisa saling menjaga rasa sama lain ya. Misalnya kamu tahu cerita si A, si B, berarti cukup kamu yang tahu, nggak perlu disampaikan di luar forum ini. Terus yang kedua ada asas keterbukaan. Artinya Ibu berharap kalian bisa saling terbuka, mengatakan apa adanya, jujur, dan tidak ada yang ditutupi dari apa yang sedang kalian alami atau kalian rasakan. Supaya nanti kalau kalian bisa menyampaikannya dengan yang sesungguhnya, dalam pemberian bantuannya pun juga bisa akan tercapai. Yang terakhir ada asas kesukarelaan. Apa itu? Kalian datang ke sini bukan dengan tanpa paksaan, tapi kalian datang memang kalian itu ingin dibantu, ingin mengikuti proses ini dengan senang hati. Itu adalah asas kesukarelaan. Nah, harapannya kalau ketiga-tiga sudah kita terapkan, nanti dalam melaksanakan prosesnya bisa lebih nyaman. Begitu ya. Harapannya nanti setelah kamu mengikuti proses konseling, kalian bisa mengikuti seluruh rangkaian dengan aktif, terus bisa mengikuti diskusinya dengan baik, terbuka, jujur dan saling membantu. Oke, selanjutnya kita akan mulai masuk ke tahap inti. Sudah siap semuanya? Baik. Di tahap inti ini seperti ini, pertama Ibu coba mau tanya dulu terkait seperti apa sih diri kalian dan hubungannya dengan game. Bagian dari siswa A dulu. Kamu sekarang game? Biasanya game apa sih sering kamu mainkan? Sebenarnya kalau udah Mobile Legends itu lebih banyak. Berarti yang mabar semua itu ya? Ya. Oke, kalau kamu? Cuma belajar. Belajar. Lanjut? Saya juga sering belajar. Belajar. Kamu? Saya sering belajar. Belajar juga. Semua juga belajar. Oke, itu sering mabar di mana? Iya. Terus suka. Oke, ya memang topik ini sesuai ya dengan diri kalian ya kan? Terus kalau tadi terkait dengan jenis gamenya, yang kedua pertanyaannya adalah biasanya kalian itu main game itu apakah hanya ketika weekend saja atau setiap hari? Kalau dari aku sih, kan ada waktu yang luang, Kira-kira waktu malam itu kapan? mungkin Sabtu Minggu, terus kalau malam nggak bisa tidur, itu main.
Oh gitu. Oke, bisa dari main. Lanjut, siswa B, Setiap hari juga dan juga. saya habis pulang sekolah itu berkurang dulu, terus lagi malamnya juga ada. Lagi-lagi. Oke, siswa sama malam ya kalau pas hari di sekolah. Terakhir siswa A. Kalau dulu itu waktu SMP saya memang sering main game, tapi kalau sekarang itu habis sudah full karena banyak tugas, jadi sekarang enggak lagi, jadi cuma jarang-jarang. Oh, udah belajar. Oh, kadang-kadang. Nah, tadi kan kalau di rata-rata sebenarnya hampir setiap hari pasti ada kesempatan untuk main ya. Nah, pertanyaan yang ketiga, biasanya kalau kalian udah main itu durasinya sampai berapa lama? Itu dulu coba kamu. Ya kalau main sendiri nggak sama bersama ini cuma sendiri itu biasanya 1 sampai 1,5 jam Itu udah yang lama. ya benar. Tapi kalau bersama kan sama ini kan waktu dari 2 jam bisa. Belajar. Berarti kalau pas hari sekolah maksimal jam berapa kalau sampai 2 jam ini? Dari sekolah itu jam 10-an Dan maksimal. ya. Lanjut, berapa lama durasi waktu main game? 30 menit. 30 menit. Itu kalau pas weekend atau hari biasa tuh? Jadi main kalau tidak ada kegiatan terus main cuma 30 menit aja, terus udah cukup. Atau nyambung-nyambung lagi nantinya? ya cukup, Oh cukup. lebih ke scroll sosmed. Lanjut soal siswa C, berapa lama durasinya? Saya biasanya itu 1,5 jam. Mataharinya juga 1,5 jam. Sudah mainnya sudah males gitu. Saya scroll itu. Oh seperti itu. Oke. Biasanya kalau malam jam berapa? Malam bisa sampai jam 11. Lanjut siswa B, Saya biasanya 1 jam jam. Dimulai dari biasanya malam itu jam 8. jam 8 sampai jam 9. Setelah itu udah tidur. Ya, Kalau udah tidur, Karena masih scroll beda lagi. ya scroll tetap. Lanjut siswa A. Saya biasanya nunggu sampai kalah. Oh, Jadi biasanya itu sampai 2 jam lebih. berarti misal belum kalah masih Ya, main terus. Semaju itu Paling lama pernah di berapa jam? paling itu 3 jam. 3 jam. Berarti kalau hari sekolah pernah juga sampai 3 jam itu? Kalau liburan Lepas weekend aja hari sekolah lebih dibatasi berarti ya. Oke, nah kira-kira dari game yang sudah sering kalian mainkan itu dengan durasi yang tadi berbeda setiap orangnya, ada nggak sih dampak yang mungkin sudah kalian rasakan dalam diri kalian yang mungkin itu entah di arah sekolahnya atau di arah tugas-tugasnya, mungkin di kesehatannya gitu. Dari kamu dulu. saya itu ya jalan itu ranking jadi turun, nilainya itu anjlok. Terus kamu jadi SMP di SMA? Di SMP itu awal semester juga anjlok, tapi akhir semester juga saya kurangi jadi terus SMA ini juga agak jarang main game, jadi mulai Berarti lebih ke arah prestasi akademiknya ya yang kamu jadi ada penurunan. Lanjut siswa B, di bagian apa yang berdampak? dari itu aja ya, tapi kan nggak lupa sama belajarnya juga ya. Di sini Bang. Kalau terkait di kayak bangun tidurnya, istirahat sekolahnya berdampak nggak di situ? Kadang juga terlambat, saya kemalaman main game. Berarti pernah mempengaruhi ke arah bangun tidurnya ya, dan akhirnya mempengaruhi ke terlambat sekolahnya. Sering nggak itu? Lumayan. Lumayan. Lanjut siswa C. dari saya itu dampak yang paling kelihatan dari saya itu gampang fokusnya itu Fokus pas di kelas.
Bilangnya itu kan apa? Karena kamu ngantuk atau pengen nge-game tangannya? Oh, oke. Kelas di kelas kan kayak boring gitu. Karena fokusnya ya. Baik, terus tadi Mungkin dari ayah masih jalan nanti wilayah nanti wilayah Endor tampuk apa ya? Berarti kamu merasa itu turun itu pas kapan? SMA ini? Di SMP atau SMA? SMA. Lanjut terakhir, Ismail. Kalau dari saya sih gampang kecil, gampang kita malas gitu, gampang malas, terus entah marah kan kalau main sama ini kita terus marah terus. Berarti lebih ke diri kamu yang kena ya, jadi emosinya Iya. sama tingkat kemalasannya jadi lebih banyak. Berarti artinya dari game ini sudah sedikit banyak berdampak ke diri kalian ya. Entah tadi ada yang menyampaikan ke arah belajarnya, di arah prestasinya, atau mungkin di dalam dirinya. Di tahap inti ini seperti Ibu sampaikan tadi ya, dengan topik kita tentang kecanduan game, Ibu menggunakan teknik modeling. Nah, di sini nanti Ibu akan menayangkan video pendek tentang role model yang bisa kalian tiru, yang mana itu menggambarkan siswa yang sudah berhasil keluar dari kecanduan game atau mungkin kecanduan game yang itu mereka gunakan secara tidak sehat sebelumnya. Nah, nanti dari video tersebut silakan kalian amati dan ambil apa yang bisa kalian terapkan. Gitu ya. Ada pertanyaan sebelum Ibu mulai ke videonya? Kira kelihatan nggak ya kalau satu laptop buat berlima? Ya. Dan berapa kalau misalnya merasa ketutupan atau silau? Bisa? Kalian bersama-sama setiap adegannya ya sampai akhir nanti akan ada sesi pertanyaan atau diskusi. Di suatu malam yang dingin dan sunyi, kisahku dimulai. Hai, namaku adalah Ibu Rangga Eka Yoga, yang kerap disapa Rangga. Aku adalah seorang remaja yang mempunyai hobi bermain game online. Bermain game adalah suatu rutinitasku dari siang hingga malam. Begadang, tentu saja itu adalah teman bagiku di setiap malamnya. Namun saat di sekolah aku merasakan kantuk yang sangat berat dan tidak terasa aku tertidur di kelas sampai ketika Setelah kalian melihat video tentang kecanduan game, kita coba diskusi, refleksi video tersebut. Apa sih yang kalian lihat dari video tersebut? Siswa dulu secara keseluruhan. Dari saya itu memang awalnya itu sisanya itu salah karena cabang game, tapi di sisi lain ibunya itu juga salah karena memberikan arahan mental pada anak tersebut. Jadi lebih baik itu ya memberi solusi pada anaknya, tapi tidak dengan cara yang marah-marah seperti tadi. Karena itu berdampak pada mental
kesadaran untuk tidak kecanduan dengan game dan bisa memikirkan masa depannya. Oke, bagus. Berarti lebih kepada tidak langsung menjudge gitu ya. Terus ada tahap mungkin kayak diskusi antara orang tua dan anak. Jadi sebagai apa yang tambahan dari video tersebut? Si orang tua kan marahin anaknya itu, harus anaknya itu bisa memberikan edukasi menjadi baik. Oke, berarti ada kalanya kenapa teguran itu menjadi hal yang positif. Itu mungkin caranya yang disampaikan kurang tepat ya. Tapi manusia nggak sih kalau seorang ibu tuh marah kayak gitu? Wajar nggak sih? Pernah merasakan? Setiap hari. Setiap hari. Oke. Lanjut siswa C. Saya sesuatu juga ya tidak bisa dicepat semuanya salah, maksudnya kan dari game itu bisa mendapat kemudahan, tapi kalau dari orang sekarang kayak anak itu jadi anaknya kayak kurang nyaman belajar. Berarti memang tetap harus dibaca lagi ya supaya dari menjadi itu nggak menjadi berlebihan. Jadi siswa D. Yang saya lihat itu anaknya dengan game untuk mencari hiburan dan tidak bisa memanage waktunya itu, terus menjadi dampaknya itu jadi malas belajar, terus nilainya jelek. Tapi ya orang tuanya juga sebelumnya benar. Ya, kemudian tim manajemen waktu dan kontrol dirinya ya. Terakhir sebenarnya Biasanya sih itu anaknya salah, ibunya juga salah. Anaknya salah karena main game nggak ada waktu, sampai nggak mau belajar, nilainya jelek. Sedangkan ibunya juga salah, kenapa kok tidak memperhatikan anaknya gitu. Tidak diperhatikan, main game sampai jam 2 kok boleh, terus yang bilangin itu terlalu kasar sama dia. berarti lagi-lagi peran orang tua juga penting ya dalam mengontrol anaknya. Kan nggak pernah merasakan di posisi seperti itu. Enggak. Lebih ke bapak apa ibu yang menasihati? Oh bapak, dan juga yang dua-duanya. Nah sekarang kita diskusi yang kedua. Apa sih perbedaan perilaku dari sebelum dan sesudah? Artinya dari sebelum dia kena nasihat orang tuanya sampai dia sudah kena nasihat orang tuanya. Apa perbedaan tersebut? Sebelum kena nasihat anak itu masih malas-malasan, terus masih belum tahu kalau dampak negatif dari game tadi sampai waktu. Nah setelah dapat dimarahin dari orang tuanya, anak tersebut jadi hatinya mulai bergerak untuk motivasi akan lebih baik. Sebelum anak itu mendapatkan dampak negatif dari game itu, ya belum sadar tidak setelah mendapatkan dampak negatifnya dia baru sadar dan mau berubah menjadi lebih baik. Lanjut sesuai ke Saya sebelum mendapat dampak itu siswa itu belum memiliki kesadaran terhadap dampak negatifnya dari game itu. Ya, setelah mendapat dampak negatif dari game itu, siswa tersebut memiliki ambisi yang berubah ada tekanan dari orang tuanya. ada lagi? Lanjut siswa B. Sebelumnya kan saya menyepelekan itu nggak belajar, jadinya malas-malas, dimarahin, ya itu jadi bergerak buat semangat belajar. Akhir sekarang Kalau saya itu kan sebelum dikasih dampak sama orang tuanya, itu siswanya itu akan jalan waktu dan juga di sekolah dia juga sambil
bagian mana sih yang membuat kalian itu terinspirasi atau mungkin lebih berkesan untuk kalian? Yuk disampaikan ya kan? Kalau dulu bagian yang menginspirasi yang sebelah mana nih bagiannya? Bagian yang kemarin itu Kenapa kok pilih bagian itu? karena nanti ngomong dari ibu tersebut katanya juga masa melihat juga yang beberapa nampaknya single masalah Pas bagian sudah kena nasihat dari orang tuanya ya kan? Lanjut masih seladin. yang memiliki kehidupan hampir kehidupan. saya juga dari inspirasi untuk berubah jadi lebih baik. Jadi itu bagian paling berkesan untuk kamu ya? Siswa C? Dan sekarang itu dari pas anak itu dimakan karena saya juga pernah di posisinya itu sebelum melakukan itu saya juga masih sering bermain game dan saya juga menyadari dari perilaku saya tersebut itu masih banyak sebenarnya seperti masih malas-malasan kurang fokus juga dan nilai-nilainya itu juga turun. Itu yang berkesan ya kan? Ini siswa D? Cara tadi semangat belajar dan belajar jadi motivasi buat saya juga semangat belajar dan meraih hal yang baik dan membawa Bagus. Terakhir siswa? kurang lebih sama seperti teman-teman tadi Bu itu yang menginspirasi saya itu waktu ibunya memberikan nasihat kepada anak tersebut dan yang paling membuat saya termotivasi itu saat anaknya itu mulai tersadar dan mau menonton video motivasi lagi. Jadi semuanya itu di bagian yang sudah mulai ada perubahannya ya. Oke. Dan sekarang sudah buat pulpen? Nah, nanti Bu Evi akan memberi kalian satu lembar kertas. Kalian punya tugas untuk menuliskan kira-kira satu langkah nyata apa sih yang ingin kalian lakukan dan bisa kalian tiru dari video tersebut. Terutama hubungannya dalam game ya. Satu aja. Satu hal apa sih yang ingin kalian lakukan? Yang bisa kalian tiru juga dari video tadi sebagai perubahan dalam diri kalian terkait dengan main game itu. Maksudnya ke arah yang lebih baik ya perubahan itu. Sudah semuanya? Berarti setelah ini coba ya boleh disampaikan terkait satu langkah nyata kalian yang ingin kalian lakukan untuk bisa berubah ke arah yang lebih baik terkait dengan kebiasaan atau kesegemaran kalian bermain game. Oke, dari siswa dulu, apa yang ingin kamu lakukan? Yang pertama itu mengatur waktu bermain game dan setiap weekend sebentar saja kalau bisa bahkan tidak bermain game sama sekali dan mengganti waktu main game tersebut dengan kegiatan yang positif dan tetap memperhatikan kewajiban seperti belajar, membantu orang tua dan ibadah. Oke, bagus sekali ya langkahnya. Lanjut, siswa D. yang ingin saya lakukan berubah adalah juga dari membatasi waktu bermain handphone dan melakukan kegiatan yang lebih bermanfaat seperti berolahraga, belajar dan menjalani atau melatih skill yang saya miliki. Contohnya apa sekali tadi? Bisa lebih dikembangkan lagi ya.
bekal untuk bisa meraih cita-cita yang kita inginkan, memberikan kepada orang tua bahwa kami bisa menjadi anak yang sukses dan berbakti. Ini dengan ibadah dan doa-doa agar belajar orang sebagainya. Oke, berarti ada usaha juga ada doanya ya dikencangin ya biar bisa saling berjalan. Lanjut, soal. Satu langkah yang akan saya ambil adalah mengingatkan diri saya sendiri bahwa kecenderungan game online membawa dampak negatif dari diri kita sendiri. Saya sadar bahwa masa depan itu nyata, jadi tidak mudah untuk meraihnya. Maka dari itu, satu langkah kecil dengan menyadarkan diri sendiri akan membawa kita ke dalam tahun yang lebih baik. Berarti sebenarnya bikin diri kita itu sudah dulu ya, biasanya mungkin banyak hal yang tidak baik yang bisa didapatkan ketika kita itu terlalu suka atau mungkin terlalu sering bermain terus mencari nah pada yang buat kamu itu pasti jadi kayak tadi ya seperti itu jadi akan ditinggalkan. Nah, jadi sudah punya satu-satu ya terkait dengan langkah nyatanya sebagai kita laksana ya kan. Nah, gak terasa ya sekarang kita akan masuk ke tahap akhir dari sesi layanan konseling kelompok ini. Nah, coba dari rangkaian awal kita sudah melaksanakan konseling kelompok ini sampai ke tahap inti dan sekarang tahap akhir. Coba nanti masing-masing dari kalian mencoba untuk menyimpulkan apa sih hasil konseling kelompok yang kalian dapatkan atau sudah kalian lalui di siang hari ini. Jadi sampaikan kesimpulannya ya. Dari siswa dulu. Baik, untuk kesimpulan saya dari konseling kelompok yang hari ini adalah saya mulai merasa bahwa sadar diri saya itu mulai tumbuhkan dan diri saya sendiri sadar bahwa game online membawa dampak negatif pada diri saya sendiri. Tapi saat menonton video tadi saya tergerak untuk meninggalkan game online tersebut dan juga saya perlu untuk memikirkan masa depan saya. Mungkin sesuai apa kesimpulannya? Saya harus berkurang bermain game, maka harus menyelesaikan masa depan. Oke, lanjut. Seperti Saya kesimpulannya itu dampak dari bermain game itu memang berpengaruh dalam kalau kita masih menggunakan bermain game kita bisa disusahkan caranya dengan kita lagi seperti Kesimpulan dari yang saya dapatkan, kita harus sadar dampak apa yang dapat terjadi dari kegiatan yang kita lakukan bersama. Jadi dari sebelum kita melakukan dampaknya itu, kita dapat mengurangi lihat sesuai kesimpulan itu sadar kalau bermain game itu punya membuang waktu agar waktu tersebut bisa digunakan untuk hal yang produktif seperti belajar dan membantu orang tua. jadi kesimpulannya sudah kalian sampaikan semuanya ya kan. Nah, sekarang coba kalian refleksikan diri kalian setelah mengikuti layanan ini apa sih yang kalian rasakan, apakah ini bermanfaat untuk kalian atau mungkin ada dampak untuk kalian. Dari sampaikan refleksinya ya dari kamu dulu perasaannya dulu perasaannya. Saya itu mulai bukan jadi lebih baik lagi sebenarnya dan segera saya sangat merasakan manfaat dari bimbingan kelompok yang saya hari ini. Merasa ada dampaknya nggak setelah mengikuti layanan ini? Lanjut sesuai saya menjadi tergerak untuk bisa menjadi lebih baik jika belum waktu. ada lagi merasa bermanfaat nggak mengikuti layanan ini? Jadi seperti perasaan dulu kasih perasaan bagaimana mengikuti layanan Baik itu hal yang saya lakukan setelah mengetahui dampak dari bermain game. terkait manfaatnya. Saya
disiapkan akan beberapa negatif dari negatif. Lalu jika memotivasi saya untuk berubah menjadi lebih baik karena saya ingin berubah menjadi lebih baik. Ada rasa manfaatnya, dampaknya ada. Lanjut selesai. lebih bisa kita ke mana itu misalnya sekarang saya bergerak menjadi lebih baik yang kemarin buang waktu dengan game sebenarnya bisa diisi dengan hal yang positif. Alhamdulillah ya, semuanya menyampaikan ke arah yang positif semua. Nah, jadi memang sebenarnya terkait dengan game itu tidak harus yang langsung ke arah berhenti ya, karena kita kan memang ada yang namanya hiburan, betul? Karena seharian sekolah dan sampai Jumat dari pagi sampai sore full dengan belajar, tugas, masih di luar juga pasti belum tutup istirahat kan, pasti masih ada tugasnya yang dilakukan lagi. Artinya memang kita butuh hiburan sebenarnya, tapi hiburannya itu supaya tidak berdampak atau mengganggu diri kita harus dikontrol, di manajemen. Yang tadi kita sendiri, kapan kita harus mulai manajemennya, kapan kita harus mulai mengontrolnya, tentunya ketika kita sudah merasa ada dampak negatifnya. Seperti apa? Entah mungkin dari kesehatannya, atau mungkin dari prestasinya, atau di kebiasaan sehari-harinya. Sehingga nanti harapan ibu dari apa yang sudah kalian sampaikan di kertas tadi itu bisa kalian laksanakan sebagai langkah awal kalian untuk berubah, sehingga nanti ke depannya dari yang mungkin presentasinya masih tinggi di arah 3 jam bisa berkurang sedikit demi sedikit, 2 jam, 1 jam, mungkin sampai ke arah kalau pas hari sekolah mungkin off dulu gamenya dan nanti diganti ketika hari libur, seperti itu ya. Nah, terakhir Ibu sampaikan terkait dengan tujuan kita hari ini adalah peserta didik atau siswa mampu menyadari dampak negatif dari kecanduan game. Kira-kira tujuannya itu sudah tercapai atau belum ya? Kalian sudah paham ya terkait dengan dampak negatif kecanduan game ya? Terus serta kalian dapat termotivasi, artinya kalian itu tergugah diri kalian untuk bisa meniru atau mencontoh perilaku yang positif dari model video tadi yang sudah ibu sampaikan. Ada nggak rasa tergugah untuk termotivasi? Artinya tujuan saya Proximal Talks yang hari ini tercapai atau tidak? Tercapai ya. Nah, alhamdulillah sudah melaksanakan serangkaian tahapan dan sekarang kita sudah di tahap akhir, yaitu penutup. Ibu ucapkan terima kasih atas kerjasamanya, atas berbagi ceritanya, diskusinya. Semoga apa yang sudah kita laksanakan di siang hari ini dapat memberikan manfaat dan dampak yang positif ke depannya. Dari Ibu, jika dalam memimpin jalannya konseling agama